Innalhamdulillah, salawatullahi wassalamu ala rasulina Muhammad khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para sahabat-sahabat semua, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena malam ini kita akan mulai belajar membaca atau menelaah kembali kitab Matnul Ajrumiyah. Tentu di sini sudah banyak yang pernah menamakan, bahkan mungkin sudah berulang-ulang kali dipelajari, tapi kemungkinan juga ada yang baru mau mengenal Matnul Ajrumiyah. Sebelum kita pelajari, ingin saya sampaikan bahwa kalau kita sudah mempelajari Matnul Ajrumiyah, sebenarnya semua ilmu nahwu itu sudah kita pelajari secara umum. Yang lainnya nanti itu tinggal pengembangan. Ya, pertemuan di Ajrumiyah berarti nahwu kita sudah selesai. Nah, tapi selanjutnya nanti perlu ada lanjutannya. Seperti yang buku saya pegang ini syarahnya. Jadi nanti setelah kita selesai di situ di matanya, nah nanti kita bisa masuk di syarahnya. Ya. Jadi ada matan itu apa istilahnya kalau matan itu ya bait-baitnya, ya bait-baitnya. Selanjutnya nanti ada syarahnya. Kemudian seterusnya buku kawaid itu atau nahwu shalih itu banyak. Nah, nanti kita bisa kembangkan, nanti ada namanya an-nahwu wadih, ada namanya qawaid mulaffas, qawaid al-lughatil arabiyyah, ada jami' durus, kemudian ada syarh Ibnu Aqil. Ya banyaklah yang bisa kita nanti gunakan untuk mengembangkan. Ya. Kemudian bahasa Arab ini, Umar bin Khattab itu mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian besar dari agama kita. Artinya kalau mau mendalami agama Islam harus menguasai bahasa Arab. Ya, inilah cara kita bagaimana kita bisa lebih mendalami agama Islam itu melalui pendalaman bahasa. Ya. Dan itu tadi disebutkan oleh panitia bahwa salah satu syarat untuk menjadi ulama itu harus memahami nahwu sorof. Sehingga pepatah katak Kodo itu pernah mengatakan begini, law araftu udan dhamair la kuntu ulama. Itu kata Kodo. Itu Jupang maknanya la alimtu atau la araftu udan dhamair la kuntu ulama. Seandainya saya mampu mengetahui tempat kembalinya dhamir, saya tidak bisa jadi ulama. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, kamu jumpa waktu itu baca itu bang kita, ya kok, ya saya ada kenalan dari dhamir itu ya, itu artinya memahami nahwu sorof. Ya. Seterusnya ulama nahwu mengatakan, inna sorfa ummul ulum wa nahwa abuha. Bahwa sesungguhnya ilmu sorof itu indukna pat segeni. Sementara sorof adalah ambuk. Nahwu itu adalah ambuk dapat segeni. Jadi kita ini belajar ibu bapaknya ilmu. Ya. Nah itulah kemudian
mendalami Al-Quran dan memahami hadis. Tanpa kawaid, tanpa nahwu sharaf, tidak akan mungkin orang mendalami, memahami dengan baik dalil-dalil atau teks-teks Al-Quran dan hadis. Nah, ini menjadi persoalan sekarang. Kadang-kadang ada orang belum pernah memahami belajar seperti ini, tiba-tiba dia menafsirkan Al-Quran, tiba-tiba dia menafsirkan hadis. Wah, itu luar biasa. Jadi itu. Dan sangat beda, jelas perbedaannya ketika ada seorang dai yang punya dasar bahasa dengan yang tidak. Tentang itu, saya kira itu pengantar untuk kita malam ini. Jadi sekarang kita belajar ajrumiyah, matanya dulu. Ya. Kalau ada yang punya syarat seperti ini, kita baca bagian atasnya di luar garis. Ya, di atas sekali. Nah, itu sama sini itu yang dipegang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang kita belajar adalah al-kalam. Ya, kalam. Saya sampaikan kalam dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Ya. Kalau bahasa Arabnya kalimat, berarti bahasa Indonesia itu kata. Jadi kalimatun dalam bahasa Indonesia itu satu kata. Sementara kalau kalimat dalam bahasa Arab itu diistilahkan kalam. Kalam huwa lafzul murakkabul mufid bil mudhari. Ya. Kalam itu adalah lafaz yang tersusun dan memiliki faedah dengan aturan tertentu. Nah, itu kalimat. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa dalam kalimat bahasa Arab itu hanya 3 macam. Ya, makanya saya katakan wa qasamuhu, dan pembagiannya itu salah satu 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Jadi dalam bahasa Arab kata itu cuma terbagi 3. Setebal apapun kitabnya tetap 3. Yang pertama adalah isim. Ya, isim itu adalah kata benda. Apa itu kata benda? Semua yang dapat didengar, semua yang dapat dilihat, yang dapat diraba, itu adalah isim atau benda. Angin bisa dirasa? Isim. Ya, meskipun kita tidak bisa lihat. Ya, jadi sini nawat ngerita, sini nawat yang tadinya, sini nawat igesa, dirasa itu adalah isi. Masjid isi, ya, dan seterusnya. Yang kedua ada namanya fi'il. Ya, fi'il itu adalah kata kerja. Nah, apa itu kata kerja? Semua yang menunjukkan perbuatan, itu namanya fi'il. Duduk, berdiri, mengantuk, makan, ya, mengajar, semua itu adalah bentuk fi'il. Ya, fi'il, kata kerja. Kemudian terakhir adalah harfun, huruf. Apa itu huruf? Ada yang bisa? Apa itu huruf? Huruf itu kata bantu. Betul. Dulu kita pelajari hurufnya huruf. Apa itu? Huruf itu adalah kata bantu. Apa yang dimaksud dengan kata bantu? Kata bantu itu adalah kata yang tidak memiliki makna kecuali harus bersama dengan kata yang lain. Contoh, fi, huruf jar ya. Fi itu kalau hanya fi saja artinya di. Apa itu di? Tapi ketika bergandengan dengan al-masjidi misalnya, fil masjidi berarti di dalam masjid. Itu sudah punya makna karena sudah
sudah bersama dengan kata yang lain. Itu huruf. Misalnya saya katakan hal, itu kan juga huruf. Itu tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Hal, apakah apa? Tapi ketika misalnya hal anta hadirun, apakah anda hadir? Ya, mana hadir? Nah, insyaallah khilal darsina insyaallah nabanu natakallamu bil lughatil arabiyyah masalah wa nataqabbal wa yumkin an nastakhdim wa nasta'mil wa natalaffaz bil lughatil arabiyyah. Jadi bisa saja kita nanti ini kembangkan juga, ya bisa kita muhadasah dengan bahasa Arab. Ya, indama ataki wa masalah kata kifahal. Ya, baik. Nah, jadi saya kembali katakan bahwa berapa banyaknya kata-kata dalam Al-Quran dan hadis ataupun buku-buku referensi bahasa Arab hanya 3 macam. Kalau bukan isi pasti fi'il, kalau bukan fi'il pasti huruf. Itu saja. Nah, kalau bukan huruf pasti isi, kalau bukan isi pasti fi'il. Itu saja, 3 yang berputar-putar. Nah, jadi sebenarnya bahasa Arab itu kalau itu mudah. Terlebih bawah yang culai. Malu-malu ada nih. Terlebih. Isi atau bukan? Wah, tadi fi'il. Ya, ditanya lagi. Fi'il kok? Wah, saya bukan fi'il, saya huruf. Begitu. Jadi mudah. Jadi kalau ada orang mengatakan susah kawaid, susah nahwu sharaf, itu salah. Sahabat terlebih. Kalau bukan isi pasti fi'il, kalau bukan fi'il pasti huruf. Itu saja. Nah, baik. Sekarang dikatakan fal ismu yu'rafu bil khatti. Nah, sekarang begini. Setelah kita memahami bahwa kata dalam bahasa Arab itu cuma 3, isi, fi'il, huruf, yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengenal, membedakan mana isi, mana fi'il, dan mana. Ya. Nah, sekarang kita bisa membedakan tentara dengan polisi. Bisa. Kenapa bisa kita bedakan? Karena ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Oh, ini tentara. Kenapa? Wah, bajunya oranye. Ini NU, ada sokonya. Iya, seperti itu. Iya. Nah, jadi untuk mengenal apakah ini isim, fi'il atau huruf, itu kita harus mengetahui ciri-cirinya. Ya, harus mengetahui ciri-cirinya. Jadi dimanapun dia berada, tentara itu pasti kita bisa kenal. Walaupun banyak di situ, ini tentara ini, oh ini polisi, oh ini bangsa, seperti itu. Ya. Jadi karena ada tanda-tandanya. Nah, sekarang ulama kita, penulis kitab ini menjelaskan bagaimana kita bisa mengenal isi. Nah, sekarang yang perlu kita pelajari tanda-tandanya hanya 2. Tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda huruf tidak perlu. Kenapa tidak perlu dipelajari tanda-tanda huruf? Karena kalau kita sudah memahami tanda-tanda isim, kita sudah memahami tanda-tanda fi'il, tidak perlu lagi pasti huruf nanti. Kalau bukan, tidak ada tanda-tanda isimnya, tidak ada juga tanda-tanda fi'ilnya, pasti huruf. Ya, tidak perlu dipelajari itu. Malu masih 2 menit pelajari. Jadi malu itu senang ya, gampang. Ya, kamu selalu tertarik, ahli isi bicara. Karena mudah, ya mudah. Dan jangan sampai tertanam dalam hati kita, pemikiran kita.
susah. Ya. Nah, saya kira kalau untuk percakapan ada Ustaz Rahmat ya, sahlinya ya. Huwa min masal yu'allimuna insyaallah kaifa natalaffaz wa natakallam bi lughatil arabiyyah insyaallah fi ala siyama indama nasab ila Saud hakadha ila Masar hada kullu hada wahid insyaallah tasar katsiran insyaallah yu'allimuna insyaallah. Ya karena berbeda itu kalau memang kita sudah dari tempatnya, kalau Ustaz beliau itu sudah dari sana, jadi sekira memang bahasa Sarabi itu sudah ya bukan lagi satu persoalan. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengenal isim? Pertama, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Ya isim itu bisa dikenal, dipahami bil khafdi karena ada khafda. Apa itu khafda? Jar. Ada huruf jar. Ya. Nah, nanti kita belajar huruf jar. Huruf jar itu banyak. Nah, tapi yang paling sering itu kita mudah-mudah kenal itu min, ila, fi, an. Banyak tapi contoh fi itu huruf jar. Ya, fi, li itu huruf jar. Ya, ila huruf jar. Jadi itu namanya huruf jar. Nah, kalau kita menemukan huruf jar, yakinlah bahwa sesudah itu adalah isim. Pasti isim. Hanya memang kalau pesan apa isim dia? Kenapa Anda paham bahwa dia ada isim? Karena ada huruf jar. Seperti itu. Malu. Sahla, al-lughatul arabiyyah sahla. Laisa bisa'abah. Kul sahla, lakin kul sahla. Sahlatu jiddan bi kulli jiddin. Hadza huwa. Ya, nah semua. Jadi ketika kita melihat ada huruf jar, li, ya, hatta, dan seterusnya, yakinlah bahwa sesudahnya itu adalah isim. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Baik, kemudian yang kedua, wat tanwin. Nah, isim itu bisa dikenal karena ada tanwin. Berapa macam tanwin? 3. Tanwin fathah, kasrah, dan dhamma. Nah, semua kata yang bertanwin pasti isim. Ya nanti kata-kata tanwin pasti isim. Rasul, wah pasti isim karena bertanwin. Ya, ya. Nah, jadi yang penting bertanwin pasti isim, pasti isim. Ya, ya. Misalnya rajulun, isim. Kenapa isim? Karena bertanwin. Syai'in qadirun, berarti isim semua karena bertanwin. Jadi gampang, isim itu gampang dikenal karena hanya tanwin saja. Tanwin kasrah, tanwin fathah, tanwin aliman, hakiman. Aliman, iya isim karena bertanwin. Magampang boleh. Magampang ada. Ah, terus wa dukhulil alif wal lam. Ketika kata-kata itu beralif lam, semua kata yang beralif lam pasti isim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah isim. Kenapa isim? Karena beralif lam. Tilkar rusul, ar-rusul adalah isim karena beralif lam. Gampang tuh? Gampang. Al-lughatul arabiyyah sahlah. Laisa bisawbah, ya, laisa bisawbah. Sabah
فصعب اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية صعبة. اللغة الصينية صعبة. اللغة العربية سهلة. Kawaid mudah, nama sorot mudah. Jadi semua yang beralif lam itu isim. Al-masjidu, al-baitu, an-nabiyyu, ar-rasul. Ya, ya, semua yang beralif lam adalah isim. Ya, sudah berapa tadi tanda-tanda isim? 3. Pertama, tidak berhuruf jar. Yang kedua, bertanwin. Yang ketiga, beralif lam. Oh ini ya, ada contoh di sini. Wa huruful khafdi, dan huruf jar itu wahia yaitu min, wa ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, al-kafu, al-lam, ya. Kemudian ada namanya huruful qasam. Ya, huruf qasam, huruf sumpah. Huruf qasam itu ada 3. Al-waw, al-ba'u, al-kaf. Itu juga tanda-tanda isim. Kalau ada huruf qasam, itu pasti isim sesudahnya. Misalnya wallahi, tallahi, billahi, wasyamsi, wal-laili, wad-duha. Wa apa lagi? Wal fajar. Ya, itu. Tapi kalau wa ali bukan. Ya. Jadi itu ya. Nah, cuma begini. Saya sampaikan untuk sementara mengenal isim itu dulunya. Itu yang paling jelas. Tapi sebenarnya begini, masih banyak yang lain. Cuma untuk pertama ya terjawab. Ya, jadi yang paling jelas itu tanda-tanda isim adalah apa ini? Ada huruf jarnya. Yang kedua bertanwin, dan yang ketiga adalah beralif lam. Tapi nanti ada namanya ketika dia munada, ketika dia mudhaf ilaih, masih banyak lain. Tapi untuk sementara iya dan jodoh ya. Malah sanggup ya. 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 Nabi muka di bayi. Ya kemana sih putar-putar dia. Bahasa dia keyboard Rex ya. Tapi insya Allah tidak. Ini cuma guru. Itu jangan kita selalu ujangan ASEAN, nabutu sarako ujangan betul ya. Mega betul macam sarako dan ujangan betul ya. Tidak ada. Sarako kan apa sekarang? Sarako sorok. Wah, akhirnya sorok. Sorok itu penyakit. Kalau ilmu sorok bukan penyakit. Ya. Beda ilmu sorok. Beda sarap. Sarap, betul sarap apa? Minum tom itu jangan seperti itu. Jadi jangan takut, insyaallah. Ya, sebenarnya kalau kita belajar begini itu, insyaallah bisa membantu kecerdasan kita sebenarnya. Ini otak kita itu masih banyak yang tidak pernah digunakan. Migala ada guru-guru ini dipakai kita suruh. Ini bila jasa, seperti itu. Nah, kemudian di sini katakan wal fi'lu. Sekarang fi'il lagi. Bagaimana wal fi'lu, fi'il itu yang mau dijelaskan adalah bagaimana mengenal fi'il. Ya. Ketika nanti berdekatan antara isim dengan fi'il, bagaimana membedakan? Nah, di sini dijelaskan wal fi'lu yu'rafu biqad. Fi'il itu pertama bisa dikenal karena ada huruf qad. Qad. Biasa kita baca qad. Qad aflaha
Ya qad tabayyana rusyd dan seterusnya. Yang penting ada qad, pasti sesudahnya itu adalah fi. Asal engkau qad yolona pasti dimulina fi'il, pasti fi'il, pasti kata kerja. Nah, misalnya ya, ya. Jadi asal kata kadang misalnya pada aflaha, berarti aflaha itu adalah fi. Kenapa kita bisa tahu bahwa dia fi'il? Karena didahului kok. Seperti itu. Iya. Qad nara, berarti nara adalah fi. Kenapa kita bisa tahu bahwa dia fi'il? Karena didahului qad qamatis sholatu. Qamat adalah fi'il karena didahului oleh qad. Maka mudah, lughatul arabiyyah sahlah, laisa bisa'ab. Ya. Kemudian yang kedua wasinu, didahului sin. Misalnya saya qulu, saya slanaran, sanastadrijuhu, ya. Jadi kalau ada, tapi ini agak susah. Kalau menurut saya tidak terlalu kentara di sini. Ya, yang jelas nanti itu saufa. Jadi kalau ada kata saufa, pasti sesudahnya itu adalah fi'il. Kalla saufa ta'lamun, berarti ta'lamun itu adalah fi'il. Kenapa kita pahami bahwa dia fi'il? Karena ada saufa, ada kata saufa sebelumnya. Jadi kalau kita nanti baca Al-Quran, tiba-tiba ada kita dapatkan saufa, ya berarti sesudahnya itu adalah fi'il. Ya. Mengapa? Kemudian wata'it ta'nisis sakinati, ta yang mendapat perempuan yang mendapat baris sukun. Misalnya tadi qamat, saya sampaikan tempat atau posisi tautan si sakinah. Kan tautannya itu dua ya, ada tautannya mendapat baris sukun, ada juga tautannya tamar buta. Saya sampaikan tamar buta itu tidak berlaku dalam ilmu nahwu. Yang tamar buta itu berlaku pada ilmu tajwid, ya. Yang dalam kalau ilmu nahwu itu hanya tautan si sakinah, ya. Kalau dalam tajwid ada nama tamar buta, ada tamar maksufah, ya. Tamar maksufah itu yang terbuka. Kalau marbuta itu terikat, makanya marbuta itu artinya terikat, melemu. Kata tidak ya biasa. Nah itu marbuta itu terikat, tasio, melemu nih. Maksudnya terbuka. Nah ya kalau disebutkan. Ya, jadi tapi kalau kita mau menyebut bisa juga untuk memudahkan. Jadi semua kata yang diakhiri dengan ta'nis sakinah yang mendapat baris sukun, yakinlah bahwa kata itu adalah fi'il. Qamat, jalasat, katabat, ya, 'allamat, ya. Ya itu adalah fi'il. Jadi sininna engkai ucapanna ta sukun itu adalah fi'il, pasti fi'il itu. Pasti fi'il. Berarti kalau saya mengatakan qad qamat, berapa tanda-tanda fi'il di situ? Dua. Pertama pada, yang kedua adalah ta'nis sakinah. Tapi saya ingin mengajak apa biasa teman-teman jadi dibaca tahu ta'nis sakinah, ya. Coba tahu ta'nis sakinati. Ya. Ya. Nah, saya sampaikan bahwa dalam satu kata
warna pakaiannya coklat, topinya ada pistolnya, berarti tiga kan? Sama dengan kata, bisa saja satu tanda-tandanya, bisa dua, bisa tiga. Malah kalau tiga lebih kuat. Dia bata-bata pasti isinya, pasti ini karena telurnya itu tanda-tandanya. Ya seperti itu. Jadi untuk mengetahui bahwa ini isim, ini fiil, tanya di sampingnya. Jadi menurut biasa kita baru kajian Munawas Bintang, itu kata dalam bahasa Arab itu seperti gadis pingitan, ya gadis pingitan. Dia namanya kembali ditanya langsung, ditanya sampingnya. Aku dia namanya. Tapi tanya sampingnya, kamu ini huruf jar, berarti isi gini. Nah, seandainya seperti itu. Ya, itu ya. Jadi itu tanda-tanda fiil. Jadi yang paling jelas di situ disebutkan pertama ada qadar, kemudian huruf sin, sawfa dan kautan isi sakin. Sebenarnya juga masih banyak tanda-tanda fiil yang lain, tapi ini yang paling jelas. Ini yang paling jelas. Ada nanti di dahulu jazam, ada nanti di dahulu nasab dan seterusnya. Nanti matu biar, ya manu anfi. Ya ini ya. Ya, makanya kalau kita itu belajar usahakan selesai. Sebab kau tu biasa rumah guru dia dah selesai dari itu panggil saya dicacau, saya dicapa aja. Sabar, nek pada kata ilmu nah. Apa tengah ada pandai. Nek pada kata guru huruf Z, napi nun en nak guru buat. Mau panggil n itu, maksudnya Z itu. Nasa ibarat macam dia nasa Z n dia pada dia pernah latih. Jadi itu ya. Jadi kita insyaallah berusaha bagaimana bisa belajar terus. Terakhir al-harfu wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya, huruf itu bisa dikenal apabila tidak ada tanda-tanda isim, tidak ada juga tanda-tanda fi'il. Berarti tidak perlu pelajari itu. Ya, asal dia ada tanda-tanda isimnya, itu ada tanda-tanda fi'ilnya. Huruf itu seperti itu. Ya, jadi gampang, menggampang ada itu. Ya, jadi mudah, ya mudah itu. Insyaallah, ya mudah ya. Tidak susah, ya tidak susah, tapi mudah. Ya, jadi dan insyaallah nanti kita akan jelaskan juga dengan cara-cara mudah supaya mudah dipahami insyaallah. Ya, dan jangan pernah kita berpikir, macam mana aja dia cocok. Enggak, ilmu itu tidak pernah ada kata terlambat. Hari ini kita belajar, menit ini kita belajar, menit selanjutnya meninggal dunia tetap ada pahalanya. Tetap ada pahalanya. Dia kan mata tunggu 50 tahun baik belajar pada sana apa keberkahan. Enggak. Bisa saja hari ini kita belajar al-jurmiyah, tiba-tiba kita meninggal dunia, anak tamat jauh al-jurmiyah. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu saya kira itu. Sampai di sini ada persoalan. Isim fi'il huruf dulu. Jangan dulu bertanya yang lain. Ada yang kurang jelas? Bisa ya? Bisa kira-kira? Ya. Ya.
tanis apabila menemukan huruf tanis yang tidak mati atau berbaris kasrah fathah selain dari sukun, maka itu juga maksudnya apakah disebut fiil atau disebut fiil. Jadi begini, cuma ada masalah sedikit di tautanis. Tautanis sakinah itu ketika bersambung dengan kata yang beralif lam atau bertemu dengan hamzah wasal, biasanya itu berbaris. Misalnya qad qamatis sholatu. Nah, kenapa dikasih baris? Kan begini kaidah itu, apabila dua sukun berdekatan, maka sukun yang pertama itu dibuang ke bawah menjadi kasrah. Jadilah qad qamatis sholatu. Ya. Sebenarnya itu qad qamat as-sholatu. Nah, qad qamat as-sholatu, tapi kalau disambung qad qamatis sholatu. Ya itu. Jadi itu di situ sedikit problemnya. Ya. Kenapa berbaris kasrah seperti itu? Karena penyebabnya adalah menyesuaikan baris. Karena dua huruf berdekatan, maka huruf sebelumnya itu biasanya di kasrah, ada juga di dhamma. Ya, ya. Ya, ya. Ketika usakinanya, ya, bertemu dengan dua suku. Ya, ada. Ya. Tidak ada ketentuan setelah kada panas fathah umpamanya atau seperti aturan huruf jar. Kalau huruf jar belakangnya itu pasti kasar. Umpamanya kada aflah. Ya. Kada tadi. Ya. Tidak ada, karena kada itu bisa masuk pada fiil madi, bisa jadi masuk fiil mudhari. Tapi kita belum masuk ke situ. Ya, tidak apa-apa. Ya. Jadi kada itu nanti kita akan juga pelajari kada bisa masuk pada fiil madi, bisa juga fiil mudhari. Cuma begini, untuk sementara asal engkau kada pasti fiil, jangan dulu fiil apa. Ya. Fiil madi, fiil mudhari, jangan dulu itu dimaksud. Nah, jadi itu, itu tidak ada ketentuannya, karena kada itu tidak mempengaruhi kata sesudahnya, tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh. Yang berpengaruhnya nanti itu hanya dari artinya, ya, dari pengertiannya nanti. Oke, soal akad ada pertanyaan lain? Ya, silakan saja. Ya. 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 Tidak, bukan kata fiil, tetap tanda isim. Iya. Jadi huruf ba, memang huruf ba itu ada dua, bisa huruf jar, bisa juga huruf kosong. Tapi kedua-duanya tetap menjadi tanda-tanda isim. Tetap menjadi tanda-tanda isim, tidak pernah masuk pada fiil, ya. Ya. Tidak pernah masuk pada fiil, ya, itu khusus masuk pada isim. Karena tidak ada fiil yang dijar, tidak ada. Yang dijar itu cuma isim. Ya. Oke, soal. Ya. Secara pribadi saya kurang cocok dengan komunitas.
hebatnya itu muntas untuk dipakai menghafal bagus. Ya, untuk dipakai menghafal bagus. Tapi untuk saya lihat pengusahanya kurang bagus kalau menurut saya. Iya, mau kita tapi gak langsung. Saya kira metode muntas ini kita biasa pakai juga. Ada asam asli juga, ada terus juga sudah biasa. Bisa lihat kendalanya. Yang ini dulu yang dipakai kalau sudah bahasa ini baru masuk muntas bagus. Ya. Tapi kalau muntas baru masuk ke sini susah. Dan ini sudah dicoba dengan sudah berapa kata di pesantren. Saya kira ini anak-anak susah ketika dikasih muntas baru masuk di sini. Tapi kalau anak-anak sudah bahasa ini baru masuk muntas itu tambah bahasa ini jadi cepat. Saya kira itu jadi gimana? Apa yang di karena ini kan sebenarnya matulajurnya ini memang jurusnya ulama. Jadi itu kayak di BT dulu kalau saya diajar sama kita kan sendiri langsung. Jadi ada sedikit yang saya pahami tentang ini. Setelah belajar muntas, sudah lebih segar kembali. Tapi anak-anak yang diajar muntas baru masuk matulajur setengah mati. Jadi itu sudah pada saya kira yang dilakukan teman-teman ini sudah saya kira ini. Nanti kalau sudah dikuasai ini kita kasih muntas ini hebat lagi. Ya, saya juga menganalisa seperti itu. Untuk penerapan agak susah kalau modal muntas saja. Tapi kalau untuk penguasaan hafalan saya bagus memang. Seperti tadi kata Ustaz Dr. Wahidi bahwa nanti setelah belajar jurumiyah baru masuk metode muntas. Saya itu memang cepat. Cuma untuk penerapan saya terkendala santri itu. Tidak secepat yang kita harapkan. Ya. Oke, baik. Saya kira untuk mungkin malam ini itu saya dulu materi kita itu mengenal isim, fiil dan huruf. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan belajar masalah selanjutnya babul i'rab. Babul i'rab ya babul i'rab. Bab tentang tanda-tanda i'rab. Ya, i'rab itu ada 4. Ya. Raf'u, nasbun, jarun, jazmun, jarun. Nanti itu insyaallah. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq was sa'adah. Innallaha musta'an wal istiqlal. Walau muwaffiq ila aqwamit. Ya. Baik. Jadi mewakili teman. Ya. Mewakili teman. Dan awal kan yang pertama itu tanda isim adalah bil hafzi. Ya. Sedangkan ada di bagian akhir di sini ada juga huruful hafzi. Jadi hum la ya'rifuna ayyu hafzi asla. Yang mana hafz itu? Jadi kadang hafz itu apa sih? Itu tadi mungkin kita tidak jelaskan hafz itu dan apa. Oh iya. Jadi khafd itu nama lain dari jar. Nama lain dari kata jar. Khafd ya. Jadi saya minta tadi saya tidak jelaskan itu. Jadi ia moto jar, ia moto khafd. Nah itu. Ya, yang moto. Cuma karena saya memang ulama nahwu itu menggunakan khafd ya. Tapi bisa juga kalau kita pakai
pakai huruful khafdi atau huruful jar, bisa ya. Tapi kalau sudah nanti kita jelaskan, biasanya itu pakai jar, huruf jar. Jadi itu tadi huruf jar, itu juga huruf khafat ya. Saya kira itu, terima kasih. Jazakumullah khair.